Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya kepada Dewan Juri yang terhormat. Sebelum memulai perdebatan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Gusmiati, saya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 3 Kuningan. Pada lomba debat bahasa Indonesia ini, saya berperan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Di sini saya akan memberikan definisi, limitasi, dan argumentasi dari mosi debat yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan sangat setuju dengan mosi debat kita kali ini, bahwa wajib belajar 12 tahun sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dan mencegah pernikahan dini. Sebelum saya menyampaikan argumentasi dan juga perdebatan, saya akan menyampaikan definisi dari variabel mosi kita kali ini. Yang pertama, wajib belajar. Wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, kualitas. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. Yang ketiga, SDM. Sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Yang keempat, pernikahan dini. Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Dewan Juri, mengapa mosi ini sangat penting untuk kita bahas? Kita tahu dengan adanya tantangan perubahan dan dinamika ekonomi global, latar belakang pendidikan lantas menjadi sangat penting. Mari kita bayangkan, Indonesia yang berpenduduk sangat besar dan memiliki kekayaan alam dan budaya, namun dengan sumber daya manusia sebagian besar lulusan pendidikan dasar, kemudian bersaing melawan negara-negara dengan angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Hubungan yang paling rawan ini terjadi eksploitasi sumber daya alam, budaya, dan manusia oleh pihak lain yang memiliki kemampuan. Di tengah adanya persaingan tersebut, semakin dirasakan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara merata. Setidaknya, memperpanjang masa pendidikan anak-anak Indonesia sehingga minimal belajar selama 12 tahun atau lulus pendidikan menengah, itu program wajib belajar 12 tahun yang berperan penting. Selain untuk meningkatkan kualitas SDM, wajib belajar 12 tahun juga akan mencegah pernikahan dini. KPAI akan memperkuat kesadaran orang tua untuk tidak menikahkan anak di usia dini sangat muda dengan meningkatkan kesadaran wajib belajar 12 tahun. Hal itu akan membantu terbentuknya budaya agar tidak menikahkan anak di usia dini karena akan berdampak buruk terhadap kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan mosi debat kita kali ini bahwa wajib belajar 12 tahun sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dan mencegah pernikahan dini. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, sekarang saya akan menyampaikan argumentasi. Argumen yang pertama, menurut saya dengan adanya program wajib belajar 12 tahun itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global sehingga dapat memunculkan generasi emas Indonesia 2045. Mengapa demikian? Karena makin tinggi tingkatan sekolah, itu diharapkan kualitas SDM-nya makin meningkat pula. Peningkatan ini bukan tanpa alasan Dewan Juri, karena semua pelaku pendidikan mulai dari siswa, guru, dosen, hingga lembaga pendidikan dituntut untuk mampu berdaya saing secara global. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Jude Jasub juga mengatakan ketahanan dan kekuatan suatu bangsa itu terletak pada bidang pendidikan. Dasar hukum program wajib belajar 12 tahun ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dewan Juri, tantangan Indonesia semakin hari itu semakin kompleks, terutama di bidang pendidikan. Laporan Kemendikbudristek menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. Terang saja saat ini negara luar menjajah kita tidak lagi dengan senjata, melainkan dengan pemikiran, ide, hingga budaya yang sejatinya tidak cocok dengan bangsa bumi pertiwi. Jikalau pelajar di negeri ini tidak cukup cerdas memahami itu semua, maka perlahan mereka bakal kehilangan identitas dan jati diri yang berimbas pada hancurnya generasi bangsa. Dewan Juri, padahal negeri ini sudah sejak jauh hari punya cita-cita mulia, yaitu ingin mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Program wajib belajar 12 tahun adalah salah satu jalan menggapainya, dan kompetensi pembelajaran abad 21 adalah hal yang harus diupayakan. Argumen yang kedua, menurut saya dengan pemerintah memberlakukan kebijakan wajib belajar 12 tahun, itu sangat memberikan dampak positif untuk mencegah pernikahan dini yang rata-rata tidak berujung kebahagiaan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan terdapat 1,35 juta anak perempuan yang telah menikah di bawah usia 18 tahun pada tahun 2018. Angka ini menggambarkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang menikah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini menggalakkan wajib belajar 12 tahun berdasar Impres RI nomor 7 tahun 2014 yang memerintahkan Menteri Pimpinan Lembaga Negara dan Kepala Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan program Indonesia Pintar, yaitu wajib belajar 12 tahun yang dituangkan dalam Nawacita. Bila kebijakan ini efektif, diharapkan pernikahan dini tidak terjadi lagi atau paling tidak dapat dikurangi secara signifikan. Argumen yang ketiga Dewan Juri, menurut saya dengan pemerintah memberlakukan program wajib belajar 12 tahun itu dapat meningkatkan kesempatan penciptaan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Mengapa? Di jenjang SMP itu belum banyak diajarkan materi kewirausahaan karena pelajar masih berusaha untuk memantapkan pengembangan materi ilmu belajar dasar. Maka dari itu, demi menghasilkan pelajar yang mandiri, kreatif, hingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, pemerintah akhirnya menggaungkan program wajib belajar 12 tahun. Dewan Juri, bagaimana kabar para pekerja di Indonesia? Menurut data BPS per Februari tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka secara nasional berada di angka 6,26%. Masih cukup besar, bukan? Dewan Juri, salah satu dampak positif dari program wajib belajar 12 tahun adalah terdongkraknya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dengan wajib belajar 12 tahun ini akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Dewan Juri yang terhormat, dari argumentasi-argumentasi yang saya paparkan sebelumnya, sekali lagi saya nyatakan saya sangat setuju terhadap mosi kita pada kali ini bahwa wajib belajar 12 tahun sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dan mencegah pernikahan dini. Dewan Juri yang terhormat, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.